Oke, lanjut. Nah, ini materi yang kedua, indikator teknikal. Jadi mungkin kalau materi ini lebih ke penggunaannya, ya kalau tadi kan materinya gitu. Dan ini lebih ke penggunaan. Nah, secara umum indikator itu dibagi menjadi dua, leading, lagging. Pertama tuh leading indikator. Ciri-cirinya tuh memberikan sinyal reversal lebih awal, gitu. Sinyal mendahului harga. Mungkin apa ya, bahasanya tuh bukan mendahului harga gitu kan. Karena kalau mendahului harga ya, lebih enak dong menggunakan eh, menggunakan indikatornya gitu. Tapi yang dimaksud dahului itu eh, ada potensial eh, untuk kita melakukan transaksi. Terus yang ketiga, memberikan sinyal buy atau sebelum adanya tren baru terjadi. Kondisi overbought dan oversold. Nah, ini biasanya di stok dan MACD ini. Aku ambil di stok. Kalau di stokastik itu kan ada area overbought dan overbought. Nah, itu kalau garis tersebut sudah mencapai overbought, melakukan transaksi gitu. Itulah yang dahulu juga. Terus yang kedua, lagging. Nah, ciri-cirinya yang pertama menunjukkan tren dan kekuatannya. Terus harga mendahului sinyal. Yang ketiga, memberikan sinyal buy atau sell setelah tren baru terbentuk. Nah, dari indikator yang lagging ini adalah MA, parabolic star, dan Bollinger Band. Yang pertama, moving average dari MA. Moving average dapat digunakan untuk menentukan arah tren pergerakan suatu harga. Dari gambar ini kita dapat 3 skema gitu. Pertama garis MA10, terus MA20, dan MA60. Garis MA sendiri merupakan rata-rata pergerakan tertentu. Misal MA10 kan. Maka MA10 ini merupakan rata-rata pergerakan harga gitu, atau pergerakan candle itu 10. Pada kondisi uptrend, candlestick akan selalu berada di atas garis MA. Nah, jadi bisa menjadikan indikator kita kalau misalnya candle-nya terbentuk itu ada potensial uptrend. Begitu sebaliknya kalau misalnya candle-nya di bawah garis MA itu ada kemungkinan eh, sahamnya tuh akan downtrend. Nah, yang kedua ada MACD. Fungsi indikator MACD yang paling utama untuk menunjukkan arah tren dan momentum besar. Ketika tren harga sedang naik, area MACD berada di zona positif di atas level 0. Nah, ini maksudnya nih yang ini nih. Kalau sedang naik gitu kan, maka di area positif. Kalau sedang turun di area negatif. Sinyal beli ketika terjadi golden cross muncul di stok positif. Nah, ini contohnya ini. Ini kan ada pergerakan kan, ada yang memotong itu persilangan dan program positif atas itu bisa menjadi kita untuk membeli. Yang kedua, sinyal jual ketika terjadi cross dan muncul histogram negatif. Nah, contohnya yang ini nih, di sini nih. Histogramnya udah mulai ke bawah dan ada pemotongan garis. Gitu.
bisa menjadikan indikator menjual. Nah, yang selanjutnya itu ada statistik. Nah, statistik dapat digunakan untuk menentukan kapan saatnya melakukan. Terdapat dua area, yaitu area oversold dan overbought. Nah, ini adalah area overbought. Kalau harga udah menyentuh atau udah sih istilahnya tuh indikatornya udah nyampe di area overbought, menjadi sinyal kita untuk jual. Kalau udah area oversold, maka bisa menjadikan indikator kita untuk membeli. Yang selanjutnya itu ada RSI, dapat digunakan untuk menentukan kapan saatnya melakukan entry dan exit point. Sama aja, di RSI ini hampir sama stokastik gitu. Cuma kalau di RSI garisnya itu kayak lebih mencerminkan ya gitu. Sama aja ada area oversold dan overbought. Kunci untuk melakukan entry position ketika garis berada di area oversold. Jadi fungsinya itu hampir sama. Yang selanjutnya ada Bollinger Band, dapat digunakan untuk menentukan arah tren pergerakan suatu harga. Ada 3 garis dalam Bollinger Band. Yang pertama tuh up, yang kedua middle line, dan yang ketiga lower line. Ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut baca. Oke. Nah, pada kondisi uptrend, candlestick akan selalu berada di atas garis middle. Jadi garis middle ini bisa menjadi kita, kalau candle-nya di atas garis middle ini, berarti ada kemungkinan sahamnya itu akan naik gitu, sampai menyentuh di upper line gitu. Nah, kalau upper line, maka ada kemungkinan harga sahamnya itu akan turun. Begitupun sebenarnya kalau misal harga sahamnya itu di bawah middle line gitu kan, itu ada kemungkinan harga saham akan mengalami penurunan sampai menyentuh titik lower line. Nah, kalau sudah menyentuh lower line, ada kemungkinan harga sahamnya itu mengalami reversal atau balikan arah. Apakah teori ini selalu benar? Tidak ada teori yang 100% benar. Ini parabolik support dan resisten. Parabolik SAR atau support dan resisten dapat digunakan untuk menentukan arah tren pergerakan suatu hari dan seberapa kuat tren tersebut. Kondisi uptrend, candlestick akan selalu berada di atas garis parabolik SAR. Entry point bisa dilakukan berada di atas garis parabolik SAR. Indikator ini akan kurang maksimal memberikan sinyal ketika pergerakan harga datar atau flat. Nah, jadi kalau aku pribadi menggunakan parabolik SAR ini dilihat dari jaraknya gitu, jarak candle dengan jarak paraboliknya gitu.
kalau semisal jaraknya ini jauh, maka kita bisa melakukan entry gitu. Tapi kalau misalnya kalau udah kayak dekat, nah ini saranin untuk lakukan entry gitu. Karena ya jaraknya tuh dekat, ada kemungkinan entry-nya akan menyentuh paraboliknya, maka akan terjadi pembalikan gitu. Itu fungsi parabolik. Nah, ini ada contoh kombinasi LCD. Nah, di RSI ini kan udah menyentuh garis overbought. Nah, di juga udah apa sih? Udah di atas gitu kan. Dan di sini ada dead cross. Maka ini bisa dijadikan sinyal untuk. Nah, terus di sini ada RSI yang udah sampai di area di MACD udah ada golden cross. Ini bisa kita jadikan sinyal untuk beli. Di sini kan ada nih di RSI udah sampai overshot gitu kan. Tapi di MACD-nya nih masih di tengah-tengah dan belum ada golden cross gitu kan. Nah, ini menjadi pertimbangan kita untuk membelinya gitu. Yang kita harus membeli dulu apa kita tahan membeli gitu. Maka inilah pentingnya kita menggunakan indikator. Gitu. Jadi tidak ya kalau bisa jangan hanya satu gitu, lebih dari satu, dua atau tiga untuk memastikan. Nah, intinya itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang dari materinya nih. Dari teman-teman gimana nih? Ada yang ingin ditanyain? Dari aku belum ada sih. Mungkin dari yang lain. Bingungin? Yang lain gimana? Banyak. Halo, aku mau nanya dong. Halo, Ren. Silakan. Boleh diulangin yang parabolik nggak? Oke, yang parabolik. Nah nih, oke. Jadi sebenarnya indikator itu kan tergantung dari si pemakainya gitu kan, persepsi pemakainya. Ya kalau dari aku aja ya, ini kalau dari persepsi aku gitu, persepsi pribadi. Kalau parabolik nih, itu kan terjadi kayak terjadi karena harganya itu kan apa sih bilangnya tuh kayak membuat sebuah tren gitu. Nah, tren itu tuh digambarkan dari garis parabolik ini gitu. Oh, kalau aku pribadi ini kan penggunaannya tuh kalau semisal candle-nya tuh jarak candle dengan titik atau garis paraboliknya ini kalau misalnya jauh, nah itu kita bisa menggunakan entry gitu. Atau bisa juga saat terjadinya parabolik yang baru gitu. Itu bisa menjadikan sinyal untuk entry. Jadi kalau aku pribadi itu ada dua kalau yang pertama jarak, nah yang kedua tuh parabolik pembentukan parabolik baru untuk melakukan entry. Sih. Nah, misalnya kalau kan jauh nih kan,
ini juga di sini juga. Nah itu bisa kita bisa entry gitu. Ini kan paraboliknya kan di bawah kan, dan candlenya itu di atas. Nah itu menandakan itu uptrend. Nah, dan jaraknya ini candle dan paraboliknya itu jauh kan. Nah, bisa kita jadikan sinyal untuk kita membeli. Nah, berbeda di sini nih. Ini kan dekat kan, udah dekat nih. Udah dekat. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa akan terjadi pembalikan arah atau reversal. Jika jika candlestick ini udah nyentuh gitu kan, udah garis paraboliknya. Nah, nanti ini garis paraboliknya ini nanti akan pindah ke atas gitu. Contohnya kayak gini nih. Ini kan candlenya kan lebih panjang kan, menyentuh parabolik besarnya gitu. Maka kan parabolik besarnya itu akan pindah ke atas. Nah, masih bingung nggak? Aku nyampainya juga susah nih. Bentarin, aku masih nggak. Mungkin dari teman-teman lain nih mau menjelaskan yang parabolik itu. Kalau dari aku gitu, jadi ada 2 poin yang diperhatikan kalau aku di parabolik. Yang pertama itu jarak, yang kedua itu parabolik. Yuk, sharing. Yuk, udah aku dapat. Oke, izin menambahkan ya. Oke. Dan mungkin nanti kalau misalnya kayak beda pendapat itu wajar ya. Nah, jadi kalau parabolik SAR itu sebenarnya indikator yang membantu kita buat nentuin arah tren. Nah, kalau misalnya garis yang birunya ini di bawah, berarti dia menunjukkan suatu tren yang positif atau uptrend. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan garis dari yang awal, tadi ini bisa coret-coret nggak? Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat di garis yang awal, yang ini. Nah, ini pertama itu kita melihat kenapa muncul garis biru yang ini. Nah, garis biru ini muncul karena ini ada satu pergerakan harga yang dimana dia mematahkan pergerakan dan jebol di resist sebelumnya. Misalnya ini, coba bisa lurus. Misalnya ini ya, ini misalnya ini resistennya. Ini sebelumnya garis birunya kan di bawah. Setelah di resisten di support ini dia jebol ke bawah di candle ini, maka di next step berikutnya itu pergerakan harganya itu menunjukkan arah downtrend. Kalau misalnya supportnya jebol itu kan merupakan tanda-tanda buat membalikan arah tren. Nah, ini di sini itu misalnya ya kayak tadi. Ini misalnya support. Nah, ini kan supportnya jebol di candle ini. Nah, setelah candle ini tuh langsung yang parabolik besarnya itu di atas. Artinya dia menunjukkan perubahan arah tren. Nah, untuk yang selanjutnya kayak yang ini. Ini misalnya ini udah turun nih. Ini harganya udah turun. Habis itu ada pergerakan harga naik dan ini menembus candle support yang ada di sini. Nah, di hari berikutnya ini parabolik besarnya ini menunjukkan perubahan arah menjadi uptrend. Nah, kalau kita lihat di sini ini membentuk support pagi dan di candle yang ini kan menembus support yang harga di sekitaran sini. Nah, maka di hari berikutnya itu parabolik besarnya itu menunjukkan downtrend.
ya kalau misalnya parabolic SAR itu kan membantu kita kembali lagi untuk melihat arah tren. Jadi bukan indikator buat jual atau beli, tapi membantu kita buat ini pergerakan harga ini itu sebenarnya sedang uptrend atau downtrend kayak gitu. Jadi nggak bisa buat patokan buat kita kalau misalnya kalau misalnya mendekati garis parabolic SAR-nya berarti kita baik. Menurutku bukan gitu ya, tapi parabolic SAR-nya ini lebih membantu kita untuk menentukan arah trennya gitu. Kayak ini. Ini kan sebelumnya udah downtrend nih. Downtrend setelah ada penurunan yang signifikan di candle ini. Nah, setelah candle ini ditembus, candle yang besar ini di harga tertinggi ini ditembus, ini kan garisnya langsung pindah di bawahnya nih. Langsung ke atas, dan ini belum patah-patah sampai ke atas. Nah, ini misalnya ini kita lihat support di sini, yang harga di sini menembus support sini, menembus support ke bawah, nah dia langsung pindah ke atas atau menunjukkan downtrend, arah harga ke bawah. Mungkin seperti itu buat parabolic SAR. Gimana? Oke, sudah mulai nyampe. Thank you. Mungkin bisa dilanjut tren. Praktiknya pakai trading view ya. Aku nggak biasa pakai trading view, Pak. Aku pakainya investing. Pasti kalau nanti teman-teman mau pakai trading view boleh, pakai investing boleh. Senyamannya aja pakai apa. Kalau aku sih pakainya investing karena apa? Karena bisa lebih dari 3. Biasalah orang-orang ini kayak aku nih. Nah, jadi misalnya nih, kita kan dari pengurus dulu, jadi time frame, terus inilah tempat indikatornya gitu. Terus juga sama fungsi kita. Terus kita mau indikator apa ya? Yang enak apa? Aduh, ngebling nggak bisa lihat aku. Sama MA. Pakai aku aja nih. Pakai inilah contoh penggunaannya. Jadi saham yang aku pilih adalah saham Bank BRI dengan time frame yang digunakan adalah harian atau 1 hari. Terus jenis candlenya candlestick. Terus indikator yang digunakan indikatornya yang pertama itu MA. Dan garis MA ini aku pakai 3 garis MA. Pertama ada MA3 sebelumnya bahwa garis MA3 ini adalah garis moving average yang menggambarkan 3 hari yang lalu. Terus yang
garis MA 9 menggambarkan rata-rata harga 9 hari terakhir. Mesin 30 ya menggambarkan harga 30 sebelumnya. Nah, terus kedua ada RSI. Nah, di garis MA ini ada sebuah momen gitu kan. Di sini garis MA 3 memotong garis MA 9. A9 memotong garis 30. Dan candle-nya itu di atas garis A gitu. Ini bahwa menandakan ada cross gitu. Nah, tapi di RS-nya tuh udah di area atas gitu. Overbought. Itu bisa dijadikan indikator bahwa kita bisa membeli. Terus sahamnya best kan. Di sini sebenarnya bisa pakai potensial support dan resisten gitu sebenarnya. Nah, di sini nih. Ini kan udah terjadi downtrend gitu kan, downtrend kan membentuk kan. Nah, terus mention lagi. Ya lah, nggak aja dulu lah ya. Terus ada pembalikan gitu kan, pembalikan reversal kayak sini. Ini adalah potensial resisten. Nah, terus ada pembalikan arah gitu kan, reversal lagi itu kan. Kan melebihi garis support gitu kan. Kita bikin. Nah, itu kemungkinan bahwa harganya itu akan terus downtrend, dan tetapi nggak jadi downtrend dan ada pembalikan arah. Ini sebenarnya terus bisa kita gunakan box. Nah, ya. Nah, ayo susahnya. Nah, gitu. Nah, itulah. Nah, gitu. Nah, tuh. Nah, kalau area jadi gitu. Kita awalnya tuh memakai potensial support dulu gitu, dan misalnya harganya tuh udah tapi jebolnya tuh udah jauh, ada pembalikan arah. Nah, itu bisa gambar pakai box area gitu atau support box support tuh. Terus ke atas, dan ini udah mampu sampai ke potensial resisten gitu kan. Jadi ini ada support yang baru gitu. Dan bisa menggunakan box juga gitu. Jadi enak, nggak banyak garisnya, tapi tergantung dari masing-masing mau pakai apa. Terus untuk karena ini sahamnya pergerakan ada set pace, maka saham yang udah dibeli sebaiknya terlebih dahulu, atau belum mempunyai saham maka jangan terlebih dahulu. Atau kasnya itu kita tahu. Oke. Terus apa lagi ya? Tulus udah, Qatar udah. Terus tadi yang satu tentukan arah saatnya beli atau jual. Nah, tentukan atau jualnya kan udah kan, ini kan karena yang tadi ini ada golden sinyal gitu kan, bahwa
ada garis MA yang memotong gitu. Yang di atas garis MA, maka ada dan harga naik, kita bisa melakukan entry di sini. Entry untuk membeli. Nah kan ini kan udah ada cross dari garis MA gitu kan, dan harganya udah di bawah 3 nih. Dan di sini udah mulai di bawah garis MA 9. Maka saham yang kita miliki kita jual di sini, kita jual. Terus jika kita hold sahamnya dan terhadap sideways ini, kalau yang punya sahamnya mending kita tahan dulu. Tapi kalau yang belum punya, jangan melakukan entry gitu. Kalau ataupun jangka panjang, ya ada entry. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya Allah, udah. Yuk, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau nambahin? Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Cara ya. Ren, Mana? mungkin bisa dijelasin cara gambar trendline-nya. Oke, ya. Gambar trendline ya. Oke, jadi kita menggambar trendline gitu kan. Ini. Oke, ini aja. Nah, garis trendline. Kalau downtrend kan tadi menyentuh minimal dua bukit kan. Garisnya tuh di atas gitu. Nah, ini bisa kita gambar. Nah, gitu. Jadi minimal kan menyentuh dua bukit gitu kan. Ini 1, 2, dan 3. Nah, itu adalah cara kita menggambar garis trendline gitu. Untuk downtrend gitu. Dengan uptrend dan gambar kita ini cara gambar garis uptrend hampir sama dengan downtrend, hanya di bawah, garisnya itu di bawah candle gitu. Menyentuh minimal 2 lembah, kan 1. Di sini hampir kan mau ke garis tapi tidak kuat dan masih melanjutkan arah uptrend. Nah, di sini nih udah menyentuh gitu Kak. Nah, ini ada kemungkinan bahwa akan membentuk arah gitu. Atau misal kalau ini jebol gitu kan, maka akan jadi arah gitu, atau pembalikan arah, atau akan melanjutkan arah gitu. Kalau jebol itu akan melanjutkan arah gitu. Kalau misalnya ini uptrend gitu kan garisnya di bawah.
misalnya ini candlenya garis trendnya, maka akan kemungkinan bahwa harga tersebut terus turun. Itu menggambar garis gambar garis tren. Trennya tren line itu garis tren. Ya gitulah intinya. Nah, paham nggak? Yang tren emiten, request emiten bisa. Boleh. Boleh Zidan mau request apa nih? Nanti kalau aku bisa. Apa aja bang? Yang di bawah 500 bang. Kemarin gimana? Wah Sebenarnya, lumayan cok. 24%. Bisa buat jajan. Ren mau nanya Ren. Boleh. Berarti kan ini kan cuman ngejelasin ini doang kan? Uptrend sama downtrend terus sama itu doang kan? Iya, kalau doang. Kalau prakteknya tuh nanti kita jelasin terus-terusnya tuh kayak yang aku jelasin tadi bahwa candle ini menggunakan trendline yang harian time frame yang harian gitu per satu hari. Jadi satu candle ini bentuk jadi dari satu hari gitu. Menggunakan jenisnya candle tab yang digunakan. Terus indikatornya gitu yang digunakan ada MA dan RSI. Ya gitulah, nanti kalau misalnya anak makanya bisa jelasin gitu kan berdasarkan kayak materi yang udah disampaikan tadi gitu. Nah, itu nanti maksimalnya tuh kalau dikatakan tadi 50. Oke Pak, makasih Pak. Ini cuman kita ngejelasin doang kan? Anak magang nggak usah praktek kan? Anak magang nanti prakteknya minggu depan ya, Mel? Oh iya. Kalau sesuai silabus. Prakteknya di materi sesi 2. Oh iya. Oh berarti ini sesi 1 ya? Besok bisa. Jadi itu materi juga kita langsung praktik. Oke. Ya bang, request emiten bang yang murah bang. Bang langsung beli nih. 500 dong, apa ya? Nanti aku cariin di dan aku nanti share di grup. Oke. Ini Ganang bukan Zidane, Cok. Nah, ini Zidane juga tanya nih. Nanti aku kirim deh di. Pak. Zidane lagi mandi. Screening lagi masalahnya. Thank you, Pak. Thank you. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi enggak? Jangan lupa presensi kawan-kawan. Yang belum presensi malah. Kalau enggak ada pertanyaan, aku akhirin. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir edukasi pengurusan ini. Kurang lebihnya aku minta maaf. Aku ingin lagi bahwa tidak ada teori yang 100% itu benar gitu. Teori itu ya tergantung semuanya gitu.